Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa, Waalaikumsalam. salam podcast Syam Mansa Medan. Bersama saya Nabila Rizky Matonda, kembali lagi dalam edisi podcast Syam, edisi spesial bulan Ramadan. Nah, saat ini Sobat Mansa, saya sudah bersama Bapak Jafaruddin Harahap SPD MSI yang merupakan anggota DPRD Sumatera Utara dan juga Dewan Penasehat Duta Siswa Sumatera Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, izin sebelumnya Pak perkenalkan diri, saya Nabila Rizky Matondang dari Jurnalistik Syam Mansa Medan. Mungkin di podcast edisi Ramadan kali ini ingin berbincang sedikit bersama Bapak, apakah boleh Pak? Boleh. Baik Pak, tentunya pada saat ini kita sedang membersamai bulan Ramadan, di mana yang kita ketahui Pak bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, di mana orang-orang seluruh umat muslim di dunia berlomba-lomba untuk beribadah pada bulan ini. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Pak, Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, ini tentunya menjadi landasan kita Pak dalam beribadah puasa di bulan Ramadan. Dari kacamata seorang Pak Jafaruddin, bagaimana tanggapan Bapak memaknai bulan Ramadan ini, Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya bulan puasa atau bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu bulan yang istimewa bagi umat Islam. Bukan sekedar untuk tempat menjalankan ibadah rutinitas atau ibadah ma'doh, tapi juga merupakan upaya peningkatan bagi seorang umat Islam untuk menjadikan dirinya terbaik. Tentunya ada keistimewaan bagi mereka yang mampu menjalankan ibadah Ramadan itu dengan baik. Ya, Allah juga akan meningkatkan, ya, karena intinya adalah takwa, maka takwa adalah sebuah derajat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Nah, seorang hamba yang bertakwa tentunya adalah orang-orang yang betul-betul bisa patuh menjalankan ibadahnya. Nah, bagi kita bahwa ibadah puasa memang sudah rutinitas setiap tahun dilaksanakan. Tapi sesungguhnya kalau kita sadari bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan bagi mereka yang mampu memberikan atau mengisi Ramadan ini dengan berbagai ibadah. Nah, selain ibadah puasa, kita malam hari diberikan kesempatan untuk menambah ibadah kita sholat tarawih. Bahkan mungkin selama ini kita jarang sholat tengah malam, tapi di bulan suci Ramadan ini kita mudah untuk menjalankan sholat ibadah malam. Nah, kemudian di bulan suci Ramadan ini istimewa bagi orang-orang yang bersedekah. Beda dia dengan hari-hari biasa. Sedekah di bulan Ramadan itu mempunyai nilai yang lebih besar. Ya, mungkin Allah akan memberikan juga balasan bagi mereka orang yang suka bersedekah di bulan suci Ramadan itu. Saya pikir itu ya. Baik, kita beralih Pak. Ya. Memaknai bulan Ramadan seperti yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana seorang Pak Jafaruddin Harahap selaku anggota DPRD Sumatera Utara mengatur waktu agar seperti yang saya sampaikan tadi bahwa setiap muslim itu berlomba-lomba beribadah ketika memasuki bulan Ramadan. Bagaimana seorang Pak Jafaruddin agar mengoptimalkan ibadahnya saat bulan Ramadan, namun juga tidak meninggalkan prioritas pekerjaan, aktivitas, dan lain sebagainya, Pak? Ya, kita menjalankan ibadah puasa ini sesungguhnya seperti biasa saja. Ya, kegiatan-kegiatan kita tidak terhalang dengan puasa. Toh tidak bulan puasa pun kita berpuasa juga misalnya. Jadi bukan karena bulan puasa kita berpuasa, tapi hari ini bulan puasa ini adalah bulan yang berbeda. Nah, hanya berbedanya adalah kita bisa lebih meningkatkan nilai ibadah itu sendiri. Ya, banyak kegiatan kita itu ada bernilai pahala. Bahkan tidur pun kita ada nilai pahala gitu. Itu bedanya. Nah, jangankan kita bekerja sehari-hari, ya, kita tidur saja punya nilai pahala gitu. Nah, tentunya artinya apa? Bahwa pekerjaan yang kecil saja kita ada nilai pahala, apalagi pekerjaan yang besar. Termasuk menghadapi bulan suci Ramadan ini kan kita lebih cenderung menahan diri, menjaga perasaan orang, menjaga lidah kita, itu nilai yang sangat besar gitu. Nah, tentunya saya pribadi, ya, kita sudah menyadari
Kalau kegiatan rutin sebagai anggota DPRD, ya kita ikuti. Bahkan kemarin saya kunjungan kerja ke Kabupaten Karo seperti biasa. Jadi tidak ada batasan karena bulan puasa malas, tidak. Gitu. Tetap justru malah di bulan Ramadan ini kita makin banyak aktivitas. Nah, yang jelas kegiatan kita adalah kegiatan yang baik, maka nilai ibadah itu adalah nilai yang bisa menambah pahala bagi kita. Nah, gitu. Jadi tidak ada, justru makin meningkat kegiatan bulan suci Ramadan ini, bukan makin menurun gitu. Ya, termasuk ya kita juga mau kegiatan safar Ramadan, kita tambah dengan kegiatan keliling menjumpai tokoh masyarakat, silaturahim, itu tetap kita lakukan. Nah, apakah dia waktunya juga 24 jam, tidak harus di siang hari, malam hari juga kita bisa lakukan silaturahim ke beberapa tokoh-tokoh. Apalagi ini waktunya kita untuk ya diberikan kesempatan oleh Allah SWT kita untuk bisa bersedekah. Ya, bersedekah itu penting. Itu kegiatan yang sebagai anggota DPRD tentu inilah momentumnya. Beda dia nilainya. Bulan Ramadan ini kita bersedekah itu kita menyadari inilah momen terbaik. Makin banyak sedekah kita, makin bertambah rezeki kita. Saya pikir itu ya. Baik Pak, kita mungkin kilas balik ketika masa sekolah seorang Pak Jafarudin. Mungkin saya ingin bertanya, pada masa sekolah dulu Bapak ketika menyambut bulan Ramadan ini mungkin aktivitas yang Bapak lakukan? Ya, waktu sekolah dulu, ya kalau dari saya sejak SMP saya sudah jadi guru ngaji. Ya. Jadi guru alif-alif dulu ya, ngajar anak-anak ngaji ya. Karena saya juga sudah tamat gitu ya, jadi ngajar di musola. Sampai SMA juga saya tidak meninggalkan musola atau masjid. Ya, bahkan sholat 5 waktu itu masih rutin dilaksanakan di masjid. Justru itulah waktu-waktu yang terindah bagi kita. Karena apa? Kita langsung bertemu dengan Allah SWT melalui sholat. Nah tentunya ketika SMA dulu kegiatan keagamaan itu lebih banyak ketika bulan suci Ramadan. Saya dulu memimpin sebuah organisasi Islam di Kisaran. Saya SMA 1 Kisaran. Namanya An-Nahlu. An-Nahlu ini kelompok belajar dan pengajian. Sampai sekarang masih ada. Kami setiap bulan Ramadan itu melaksanakan pesantren kilat, ya, dengan sampai 3 hari, bahkan 4 hari, ya, di sekolah, ya, di sekolah. Kemudian ada pengajian setiap hari Minggu, setiap bulan, pengajian remaja. Kemudian kami juga menjalankan usaha-usaha yang menambah income bagi pelajar. Ya, misalnya ada buku-buku apa dulu tablet Islami kita jual, majalah-majalah. Kemudian ya seperti sekarang minyak wangi itu dulu juga sudah kami lakukan jual. Bahkan kita sempat membuat sebuah apa namanya selebaran dakwah itu, lebaran dakwah yang kita bagikan ke masjid-masjid yang kita anak-anak sekolah sudah mengisi itu. Nah, dulu sudah kami lakukan. Jadi kegiatan keislaman, kegiatan kemahasiswaan itu kami lakukan bukan hanya di sekolah, tapi sudah di luar sekolah. Maksudnya sekolah-sekolah lain juga ikut terlibat. Nah, sampai hari ini itu sangat bermanfaat bagi saya gitu. Artinya saya sudah berorganisasi sejak sekolah, kemudian juga belajar agama itu melalui sebuah pendidikan yang walaupun dia non formal tapi yang sangat rutin dilakukan ya. Jadi menuntut ilmu itu runut dia. Jadi dia tidak putus-putus gitu. Nah, itu yang dilakukan. Dan alhamdulillah memang ya dengan segala kemudahan yang Allah berikan, saya bisa lulus perguruan tinggi negeri di Unimed. Ya kan, kemudian masuk di kuliah juga kita aktif di organisasi, di PHBI mahasiswa, kemudian di Himpunan Mahasiswa Islam. Dan sekarang ya masuk partai, Partai Persatuan Pembangunan dan anggota DPRD Sumatera Utara. Wah, jadi memang Bapak dari semasa sekolah memang sudah produktif ya Pak ya hingga sekarang ini. Baik, seorang Pak Jafarudin gitu, ketika memasuki bulan Ramadan pasti memiliki satu hal yang membuat Bapak merasa spesial ketika memasuki bulan Ramadan seperti itu. Mungkin dari hidangan berbuka puasanya atau momentum apa Pak yang membuat Ramadan itu menjadi berkesan bagi seorang Bapak? Ya, mungkin dengan kesibukan saya di Ramadan ini saya lebih bisa bertemu keluarga. Ya, karena selama kerja saya mungkin selalu sibuk keluar kota. Tapi Ramadan ini
Insya Allah selama bulan Ramadan ini baru sekali saya tidak berbuka di luar di rumah, ya kan, karena ada acara kegiatan. Nah, insya Allah saya terus berbuka puasa, sahur bersama dengan keluarga. Yang selama ini kadang makan pun kadang di mana, terus di luar, ya kan. Tapi alhamdulillah di Ramadan ini kita bisa kumpul keluarga makan bersama, baik sahur maupun berbuka. Itu dia. Itu suatu yang rahmat yang betul-betul kita tidak miliki gitu ya. Apalagi anak saya masih kecil-kecil, sehingga saya bisa melihat ya kehidupan mereka itu ke depan, insya Allah jadi pendidikan bagi anak-anak saya bahwa keluarga itu adalah yang utama dalam setiap kehidupan kita. Ya. Baik Pak, selain yang sudah Bapak sampaikan tadi, Ramadan juga merupakan momentum kita untuk menguatkan ukhuwah. Terbukti ketika Ramadan ini jadikan ajang untuk buka bersama, berkumpul bersama dengan teman-teman yang mungkin sudah lama tidak kita jumpai. Betul. Nah, menanggapi momentum ini Pak, fenomena ini khususnya kepada kaum milenial, ada beberapa mungkin kaum milenial Pak yang salah memaknai bulan Ramadan ini. Mungkin mereka tidak memaknai bulan Ramadan sebagai sarana untuk mengoptimalkan ibadah, tapi malah fokus untuk ajang buka bersama ini. Mungkin tidak ada yang salah dengan hal seperti itu Pak. Mungkin namun dengan ajang buka bersama ini terkadang melalaikan ibadah-ibadah yang seharusnya tidak kita tinggalkan ketika bulan Ramadan. Bagaimana seorang Pak Jafarudin menanggapi hal tersebut Pak? Ya, Allah itu sudah menyampaikan fawailul lil musallin, ya kan? Mereka itu lalai dalam sholatnya. Itu salah satu yang dihardik ya, sangat dibenci oleh Allah, melalaikan sholat. Nah, ibadah Ramadan ya ada yang wajib, itu tidak boleh ditinggal, ya kan? Yang sunnah selagi punya nilai yang bermanfaat dengan orang lain itu juga harus dikerjakan. Nah, silaturahim itu banyak manfaatnya, bagus, karena silaturahim itu bisa menambah rezeki, kemudian memanjangkan umur kita. Tapi jangan sampai hal yang wajib itu tinggal. Ya, walaupun anak milenial sekarang itu buka bersama, ya tapi ibadah sholat maghrib harus dilaksanakan. Ya, ada isya, ada tarawih yang tidak akan dapat lagi di bulan-bulan berikutnya, ya laksanakan dulu itu. Silaturahim nggak ada masalah ya kalau mau dilaksanakan. Tapi apalagi kalau sudah silaturahim itu sudah sampai kepada hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, misalnya habis kumpul-kumpul lalu besok dia begala gitu kan, itu udah kumpul-kumpul yang membawa bencana namanya ya. Apakah bencana bagi diri kita dan orang lain, itu tentu tidak dibolehkan oleh agama. Nah, kita berharap bahwa anak-anak muda itu bisa melatih dirinya. Di sini kita melatih ini pertama disiplin. Ya, dimulai dari makan sahur sampai berbuka kita diatur disiplin. Ya. Makan sahur kita sebelum imsak, berbuka itu sedang ajang maghrib, ya. Itu disiplin. Tidak boleh kita molor-molorkan. Nah, kalau ini juga dilakukan oleh anak muda, saya yakin itu berarti bahwa Ramadan ini bagi kita adalah menjadi kita disiplin. Yang kedua, Ramadan kita adalah ya membangun silaturahim. Karena apa? Karena kita merasakan hal yang sama. Satu harian kita berpuasa. Kita semua tidak ada membeda-bedakan orang yang kaya, yang miskin atau yang ini, semuanya berpuasa gitu. Jadi ketika kumpul silaturahim, berarti satu hari kita merasakan yang sama, lalu berbuka bersama dengan kebahagiaan yang sama. Tinggal lagi bagaimana kegiatan silaturahim yang dilaksanakan anak muda itu jangan mengarah kepada hal yang negatif. Tetap harus pada koridor agama. Ya, seorang milenial sekalipun yang paling penting adalah jangan meninggalkan sholat. Itu adalah kunci keberhasilan orang. Ya, keberhasilan itu tentukan sholatnya sesungguhnya. Saya melihat banyak gitu ya. Orang yang sering ke masjid, rajin ke masjid, itu pasti orang sukses ke depannya. Tapi kalau orang yang malas sholat itu pasti jangankan kita lihatlah itu. Orang yang malas sholat itu pasti akan gagal. Nah, karena arahnya sudah berbeda. Tapi orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, insya Allah masa depan itu sukses. Itu ukuran gitu. Jadi kemanapun kita, jangan tinggalkan sholat. Ya, terima kasih. Baik, tentunya untuk momentum buka bersama ini tidak ada salah dengan hal itu, namun jangan sampai meninggalkan ibadah-ibadah yang justru membuat kita memaknai Ramadan ini dengan baik ya Pak.
Baik, untuk mengakhiri sesi wawancara podcast Syam pada kali ini, Pak, mungkin Bapak bisa sampaikan harapan untuk anak-anak milenial, khususnya Sobat Mansa yang sedang menonton video ini, mungkin harapan ketika memaknai bulan Ramadan produktif seperti apa gitu, mungkin bisa Bapak sampaikan, Pak? Ya, untuk milenial ya, untuk anak-anak muda, tentunya untuk memaknai Ramadan ini, ya kalau kita punya rezeki ya berbagi, itu kuncinya sebenarnya. Ini masa-masanya kita waktunya berbagi yang indah ini, ya. Kita bahagia, orang juga bahagia, gitu. Hari ini kita bersedekah, tidak ada yang merasa rugi, gitu. Nggak ada. Orang non-muslim sekalipun, mereka ini melakukan berbagi juga. Kenapa di bulan suci Ramadan mereka lakukan? Saya lihat itu. Orang-orang Tionghoa mereka berbagi takjil, ikut mereka. Walaupun mereka dalam mobil, saya lihat. Kenapa? Mereka juga tahu berbagi di bulan ini adalah bagian dari keberkahan dari sebuah usaha. Nah, tentunya anak muda ini harus melakukan gerakan berbagi kepada sesama. Apakah berbuka puasa atau fakir miskin, anak yatim, para ibnu sabil yang musafir-musafir yang banyak sedang melaksanakan pendidikan. Ya, anak-anak kos kita ini banyak yang tak bisa pulang kampung. Mungkin ada sesuatu hal yang dia tidak bisa pulang kampung, mungkin kita bisa berbagi dengan mereka. Ya, itu di kalangan ya pelajar dan mahasiswa gitu. Nah, saya pikir itu yang harus dilakukan, harus bisa berbagi, apalagi rezeki kita yang sudah setiap orang punya rezeki. Rezeki itu tidak diukur banyak atau kecilnya, tapi bagaimana seorang itu punya dapat rezeki sedikit, bagikan. Setiap rezeki yang kita dapatkan ada hak orang lain yang harus disampaikan. Itu tetap menjadi patokan kita. Jadi tidak boleh makan sendiri, nunggu kumpuli sampai Lebaran, kita beli baju hari raya, kita mewah sendiri, orang lain kita tidak pikirkan. Nah, itu salah dalam konsep beragama. Saya pikir itu. Baik, baik Sobat Mansa, itu tadi wawancara bincang singkat kita bersama Pak Jafarudin. Obrolan singkat mungkin Pak, namun banyak sekali hikmah-hikmah manfaat yang kita ambil dari obrolan singkat ini. Terima kasih banyak kepada Pak Jafarudin. Semoga obrolan singkat kita ini mampu menebar manfaat untuk teman-teman Sobat Mansa yang menonton dan untuk khalayak ramai. Baik Sobat Mansa, itu tadi bincang santai kita bersama Pak Jafarudin selaku anggota DPRD Sumatera Utara dan juga Dewan Penasehat Duta Siswa Sumatera Utara. Saya Nabila Rizky Matondang, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.